Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas kondisi pasar ya, dan tampaknya sangat kejam sekali ya, dan membuat banyak orang menjadi panic sell gitu, dan membuat kejatuhan yang sangat melimpah ruah ya kepada semua altcoin, dan tentu saja koin-koin 10 besar juga menyeret semua koin-koin di ranking-ranking yang ribuan begitu ya. Kalau soal panik ya tentu saja panik ya gitu. Tapi begini, kalau saya lihat ini semua, ini belum dinyatakan bubble gitu. Belum masuk ke area bubble. Kalau kita lihat di blockchaincenter.net ya, di sini Bitcoin ini belum menyatakan bubble begitu. Dia sekarang berada di tengah-tengah malahan. Yang sekarang berada di 40 ribuan dolar. Dan di area kuning ini ya menurut blockchain center ini bahwa ini adalah saatnya hold. Karena ini belum bubble begitu, kecuali sudah bubble seperti di tahun 2017. Di sini Anda lihat ya. Di tahun 2017 dia memang sudah di area merah dan ini bisa dibilang maksimum bubble territory dan memang benar saja terjadi penurunan setelah menyentuh di area merah ini begitu. Nah, sementara di hari ini masih di area kuning begitu. Dan tentu saja ini bukanlah bubble, tapi bisa dibilang lebih ke arah FUD ya. Yang dibilang ya diawali oleh Elon Musk memang pastinya ya. Yang pertama dia bilang tentang Tesla tidak menerima Bitcoin begitu. Kemudian disusul dengan berita-berita yang lebih kejam lagi ya. Dan itu dari Reuters ya, dan membuat beberapa trader di seluruh dunia menjadi lebih panik begitu. Di sini dia berkata China bans financial payment institution from cryptocurrency business. Sebenarnya ini berita bukanlah pertama kali begitu. Di tahun 2017 juga berita ini yang membuat Bitcoin menjadi anjlok. Tapi pada saat itu harga Bitcoin itu bubble. Dan ini berita tercetuskan di tahun-tahun yang lalu yaitu di tahun 2017 begitu. Di situ dia berkata ya bahwa China menutup bursa mata uang kripto begitu dan itu membuat anjlok ya pada waktu itu di tahun 2017 dan membuat harga Bitcoin itu sangat drastis ya kalau dilihat dari nilai totalnya sampai 80% ya. Dan kita lihat juga ya seorang trader juga berkata, we had a 48% drop followed by a 41% drop. Jadi setelah 40% kejatuhan kemudian diikuti lagi kemudian di 41% kejatuhan begitu. Jadi ada dua gelombang. Jadi apakah kejatuhan yang sekarang ini adalah gelombang pertama dan akan menyusul ke gelombang kedua begitu akan terjadi penurunan lagi di bawah 450 juta. Karena kalau saya lihat di sini supportnya berada di 450 juta dan sangat kuat sekali. Dan kita lihat juga di 450 juta terjadi pantulan ya pada Bitcoin ini. Yang kemarin di low price-nya di 450 juta dan tidak mampu menembus lagi dan sangat tepat harganya ya 450 juta. Tampak seperti pembulatan begitu ya. Ya, tapi memang kalau dilihat di grafik memang supportnya berada di 450 juta, bahkan ada dua tembok di situ. Dan terjadi pantulan dan sekarang sudah berada di 595 dan sudah mulai memasuki area hijau ya menurut Fibonacci. Ya, memang sebenarnya saat-saat seperti ini memang bagus untuk diserok gitu. Tapi kalau Anda masih takut sekali begitu, Anda boleh ikutin data blockchain center ini untuk hold. Nah, kalau nanti turun lagi sampai ke area hijau, Anda serok lagi. Makanya selalu saya bilang, jangan all in, selalu cicil, jangan semua kekayaan Anda masukin begitu. Tapi kalau Anda masih punya tabungan emas atau apa gitu ya, ya Anda boleh buy lagi aja nanti kalau memang turun sampai ke area hijau, sampai ke area biru. Malah di area biru ini dia mengatakan basically fire sale, itu benar-benar diskon besar-besaran begitu. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ya, agar kita tidak terlalu panik. Dan kita lihat juga ya beberapa koin sangat diskon sebenarnya seperti BNB. Kapan lagi Anda bisa mendapat harga BNB di harga 5 juta begitu. Dan kita ketahui juga ya BNB akan ada event di Juni ya, akan menciptakan sebuah marketplace NFT dan dia tetap optimis dan kita lihat juga postingan-postingan dia ya dan bisa dibilang sangat memotivasi bagi kita semua. Seperti pada saat kejatuhan Bitcoin baru-baru saja ya. Dia ngeposting ya seperti ini, if you panic sell, you won't be crypto rich. Jadi kalau Anda panik jual begitu ya Anda akan tidak bisa kaya di dunia kripto begitu kira-kira maksudnya. Dan dia juga memposting ya, pertama kali mulai terjadi kejatuhan, dia tulis lagi hold. Kemudian dia nge-retweet postingan orang lain ya, if you went hold, you won't be rich. Jadi jika kamu tidak sanggup untuk hold, kamu tidak akan bisa kaya begitu. Jadi
Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya, tidak sebuah keuntungan bagi dia untuk mengatakan hold kalau secara pribadi di bisnis Binance Exchanger-nya. Seperti itulah tanggapan dari si Jet Binance ini. Jadi dia selalu optimis dan menyarankan bagi kita untuk hold. Dan dia memang selalu bilang ya, sebenarnya dia untuk secara pribadi memang tidak ada untungnya dia bilang hold. Karena ya secara exchanger ya, pada saat Anda bermain scalping ataupun main copet, ya itu sangat menguntungkan sebenarnya bagi si Jet Binance ini ataupun Binance Exchanger begitu. Tapi dia selalu menyarankan to hold dan Anda tidak akan pernah kaya kalau tidak bisa menge-hold katanya. Ya memang tidak bisa ya kita samakan strategi kita juga dengan si Jet ini. Apakah Anda gayanya trading cepat atau scalping ya? Kalau dia mungkin sistemnya main hold, ya Anda bisa main juga dengan cara Anda sendiri. Semua tidak ada batasan ya, kembali kepada Anda semua karena ya dia juga sering mengatakan ya setiap postingan dia selalu dia menyertakan not financial advice begitu ya. Dia selalu membuat sebuah peringatan juga begitu. Karena ya tetap mindset kita ataupun mindset saya juga belum tentu cocok untuk mindset Anda begitu ya dalam cara bertrading. Itulah kondisi market sekarang ini ya Bitcoin dan mempengaruhi harga-harga altcoin lainnya yang bisa saya bilang ya secara pribadi memang diskon seperti Ethereum juga ya. Sekarang di harga 37 juta ya kapan lagi Anda bisa dapat harga segitu begitu. Dan kita ketahui ya di 10 besar ini semua adalah bisa dibilang crypto blue chip ya. Ya bisa dibilang adalah koin-koin yang sangat elit ya saya bilang bisa dibilang koin yang mahal tadinya dan sekarang sangat diskon. Ya mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Anda untuk serok ya. Seperti XRP kita ketahui selama ini support terkuatnya di harga yang waktu itu ya berada di 20.000 dan 19.000 yang terendahnya dan sekarang berada di 16.000 begitu. Ya apakah ini menjadi sebuah pertimbangan untuk Anda untuk serok ya silahkan kembali kepada Anda. Kalau saya pribadi memang ini sangatlah murah begitu. Walau kita selalu takut ya dengan histori-histori yang lalu di tahun 2017 seperti pernyataan seorang trader ini juga ya kalau di 40% kemudian dilanjut lagi kejatuhan di 40% tapi itu terjadi kenaikan dan dulu begitu. Jadi di sini kan dia posting nih. Di sini kan terjadi kejatuhan 40% ya. Kemudian terjadi kenaikan, kemudian jatuh lagi 40%. Tapi secara totali kan itu bukan berarti 80% begitu ya. Bisa dibilang ya ada irisan juga di sini ya mungkin sekitar total ya 70% begitu. Tapi itu ya kembali kepada Anda juga ya, bagaimana Anda menanggapi sebuah market ini. Kalau saya pribadi sih saya merasa ini sudah kabar gembira sih sebenarnya ya. Karena yang saya takutkan selama ini Bitcoin sampai ke harga 450 juta. Dan ya menurut saya menjadi sebuah kesempatan ketakutan itu begitu. Karena menurut saya itu adalah support terkuat. Anda masuk sekarang juga menurut saya tidak ada salahnya juga ya dengan cara mencicil kembali lagi seperti itu. Tapi kalau untuk trading ya bisa saja. Anda juga bisa beli sekarang, kemudian jual di target-target 5% atau 10% begitu ya, maksimal 5% lah kalau kondisi pasar seperti ini. Dan kalau Anda lihat juga ya setiap koin-koin juga terjadi kenaikan ya, contohnya seperti JIL. Walau sempat terjadi penurunan sampai 1.600, kemudian terjadi kenaikan lagi sampai sekarang 1.900, bahkan sempat ke 1.300 pada kejatuhannya itu begitu. Nah, di sini ya harganya di 1.300 low price-nya nih. Kemudian terjadi kenaikan. Nah, jadi ini sebenarnya harga terjadi 1.300 ini pada saat Bitcoin berada di harga 450 juta. Jadi itu memang sebuah kecepatan tangan ya dalam kondisi kita mengambil keputusan dalam kondisi saat kita tegang begitu. Memang ya saya akui lah memang tidak segampang itu mengambil keputusan buy. Dan saya juga beberapa koin juga masuk ya. Dan itu terjadi juga ketika Bitcoin berada di harga 550 juta. Baru saya masuk beberapa koin seperti BNB juga saya tetap masuk di harga 5 jutaan saya buy begitu. Karena saya lihat Bitcoin agak sulit menembus di angka 450 juta ya. Jadi saya merasa ada kesempatan begitu karena dia sekarang berada di 590 juta dan sekarang berada di area hijau ya menurut Fibonacci. Menurut saya itu dia akan menambah tugas lagi untuk Bitcoin untuk turun begitu. Maksudnya untuk turun itu sulit lagi gitu karena ada sebuah support terbaru lagi untuk ditembusnya yaitu di harga 555 juta begitu. Tapi ini semua menurut pandangan saya bisa salah, bisa benar, bisa percaya, bisa tidak, ya itu kembali kepada Anda. Tapi kalau saya bilang ya dari data-data ini semua bahwa menurut Blockchain Center juga ya kalau sebenarnya Bitcoin ini belum masuk ke area bubble gitu. Jadi masih bagus aja begitu.
Kita lihat juga sempat beberapa sejarah ya, kalau kita lihat memang terjadi di area kuning ini terjadi penurunan terus. Tapi semua tidak menutup kemungkinan karena kita lihat juga di sini ya, dia masuk ke area kuning ya terus terjadi penurunan, kemudian terjadi kenaikan sampai ke bubble. Yang menjadi ketakutan saya di sini adalah ketika di sini terjadi penurunan ya, akan terjadi terus naik mencapai ke bubble, mungkin hingga di bulan 12 nanti akan terjadi anjlok besar-besaran. Nah, di situ saya sangat ingin memperhatikan Bitcoin ini gitu. Karena sebelum itu terjadi ya saya berharap bisa menjual semua aset saya dan bisa selamat dari bubble begitu dan tidak mengalami kerugian. Mungkin ini bisa juga menjadi pertimbangan untuk Anda ya untuk melihat kondisi market Bitcoin ini bahwa tidak perlu ditakutkan juga, dan terlihat juga postingan Elon Musk juga menulis ya, Tesla has diamond dan kayak doa begitu ya. Saya nggak tahu apa artinya, tapi semenjak postingan ini terjadi kenaikan Bitcoin juga yang sangat lumayan begitu, dari 450 juta sehingga sampai menjadi 600-an juta. Dalam waktu sebentar naik 150 juta. Ya itu sangat luar biasa sebenarnya. Ya memang Elon Musk ini masih tetap punya efek dan itu harus tetap Anda ketahui dan harus Anda akui begitu. Ya, walaupun Anda mungkin hatersnya Elon Musk ya mau ngomong apa lagi. Kalau dia memang bisa mengendalikan harga, ya kita hanya bisa mengikut aja kalau mau untung. Kalau nggak mau untung ya jangan ikutin dia. Ya kembali lagi kepada Anda begitu. Tapi intinya kita semua mencari untung. Walau orang yang paling kita benci pun yang menggerakkan harga ya kita tidak bisa membencinya sepenuhnya begitu. Itulah sekilas ya kondisi pasar hari ini. Saya lebih membahas Bitcoin karena ya memang kita tahu Bitcoin adalah induk dari segala altcoin ya. Jadi memang dialah yang menentukan harga. Jadi ya bagi Anda yang selama ini memiliki Ethereum mungkin, ataupun Cardano, ataupun Dogecoin, ataupun koin apapun itu, Anda boleh serok lagi menurut saya dengan cara cicil begitu. Karena ya siapa tahu ada gelombang kedua ya, seperti menurut trader ini ya. Kita harus berhati-hati, makanya saya bilang jangan pernah all in. Ya bertahap saja, jadi nanti kalau terjadi penurunan ya beli lagi aja begitu. Makanya kita harus punya budget begitu ya. Ataupun Anda mungkin punya gaji bulanan, ya bertahap aja belinya juga sambil menunggu ya bulan demi bulan begitu kalau Anda gajiannya per bulan. Itulah kira-kira ya kondisi pasar hari ini dan tidak perlu ditakutkan menurut saya ya karena memang belum berada di area bubble, masih ada harapan naik dan tinggal tunggu aja berita-berita baiknya begitu. Dan kita lihat China nge-ban tentang kripto begitu ya, ya memang yang di tahun 2017 juga begitu ya, tapi terbukti kan Bitcoin naik lagi begitu. Jadi hal apa yang perlu kita ketakutkan begitu? Mungkin yang menjadi ketakutan kita kalau kita menggunakan uang panas ataupun uang-uang dapur kita yang untuk hidup begitu ya, mungkin itu menjadi panik ya pastinya. Makanya ya memang tidak perlu serakah sih dalam dunia kripto, ya uang yang ada aja gitu yang kita tradingkan. Semoga ini dapat menjadi informasi ya buat Anda agar tidak terlalu panik dalam menghadapi pasar. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya ya. Dan semoga bermanfaat untuk Anda ya dan dapat tetap tenang dalam menghadapi market seperti ini dan jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.